Perkenalkan saya Cipto. Ya, saya di sini pengelola Roti Mruyung Guest House and Cafe. Ya. Jadi di sini saya ceritakan sedikit tentang kenapa pakai nama Roti Mruyung gitu ya. Pakai ada mruyungnya gitu ya. Ya karena memang Roti Mruyung itu ada di Jalan Mruyung. Oh, Gitu. Ini memang di perempatan Jalan Mruyung. Kalau yang dari utara ke selatan itu Jalan Pungkuran. Kalau dari timur ke barat itu Jalan Mruyung. oh, Jadi kita tuh di persimpangan antara Jalan Mruyung dan Jalan Pungkuran. Cuma kan kalau pakai nama Mruyung itu kan lebih familiar ya, lebih gampang ya daripada pakai Pungkuran. oh, Nah, makanya kita ambil nama Mruyung karena kita awalnya kita jualan roti, kita kasih nama Roti Mruyung. oh. Cuma perkembangannya ada guest house, ada kafe. Latar belakangnya itu karena ya emang karena owner itu kan aslinya orang sini ya. Oh, Aslinya orang sini, orang Banyumas. Terus melihat ini ada rumah yang penuh sejarah, dulu tempat bermainnya owner sini gitu kan. Kok terbengkelai, nggak ada yang ngurusi. Padahal tempat ini tempat bagus karena punya nilai sejarah yang cukup tinggi. Akhirnya sama owner ini diambil, dibeli sama owner, dijadikan diperbaiki semua total, diperbaiki di yang rusak diperbaiki, akhirnya dibikin tempat pembuatan roti, tempat kafe, semua kamar namanya ditambah lagi, dibikin guest. Kita ada ini apa? Kita mempunyai istilahnya konsultan ya tentang roti. konsultan. Ya, jadi kita belajar juga dengan orang bakery gitu. Kita manggil dari luar kota ke sini untuk mengajari kita pembuatan baik, mulai dari manajemen sampai ke penjualan. Kita tradisionalnya itu kan Pak Mbah Darmo ya. Mbah Darmo itu sebenarnya nama mbah dari owner sini. Oh, Cuma Mbah Darmo itu kan memang dulu memang membuat menu bakmi itu memang benar-benar enak. Jadi itu memang resep turun temurun dari apa yang ya namanya. oh, Itu makanya dinamakan Pak Mbah Darmo itu yang tradisional. Yang tradisional paling cuma itu sih, rata-rata lainnya sih menunya menu Chinese food. Roti Mruyung itu kita semuanya menggunakan bahan-bahan yang premium semua. Walaupun sebenarnya roti biasa, di mana-mana ada ya roti kita itu di mana-mana. Cuma kita menggunakan bahan premium. Diolahnya pun juga masih dengan cara yang ya bisa dibilang tradisional. Ya, kita kebanyakan itu kan bahan-bahan kayak tepung kita datang dari Tegal. oh, Terus bahan-bahan yang lain ada dari Jakarta, dikirim dari mana? Surabaya gitu, ada yang kayak gitu. Jadi tergantung bahannya juga sih. Yang jelas kita itu tidak memakai pengawet ya. Untuk roti itu kita nggak pakai pengawet. Untuk jangka panjang yang kita perhatikan adalah kualitas rasa, kualitas bahan, kuantitasnya tetap kita jaga dari awal. Itu yang kita pakai agar untuk jangka panjang itu kita tidak kalah bersaing dengan yang lain. Tetap diimbangi juga dengan inovasi ya. Kalau yang baru kita inovasi dengan yang baru, produk apa yang banyak rame kita tetap menyesuaikan gitu. Kita ada bolu pisang. Itu yang spesial di sini. Bolu pisang dan juga ada roti pisang. Roti pisang itu ada kombinasi dengan pisang keju, pisang coklat. Ada yang di mix, namanya 3 in 1, itu antara coklat, keju, pisang jaringan satu. Itu kenapa kita pakai itu karena memang rasanya lebih enak ya. Maksudnya lebih enak itu dibandingkan dengan yang lain, kita punya kelebihan di situ. Karena pisang yang kita pakai pun juga pisang yang berkualitas. Gitu. Kemudian dipadu dengan bahan roti yang mau sudah berkualitas, otomatis kan membuat cita rasa dari roti itu beda dengan yang lain. Kita sangat mendukung Mas untuk perkembangan pariwisata di sini. Salah satunya kita gandeng UMKM agar UMKM di Banyumas itu bisa berkembang juga.
Untuk itu kita juga kerjasama dengan beberapa biro-biro pariwisata untuk bisa membawa rombongannya ke sini biar pariwisata di situ semakin berkembang. Kemudian kita juga mempromosikan ke lokal ya sekitar mungkin ke daerah Purwokerto atau ke Cilacap, Purbalingga. Kita memastikan itu bahwa di sini ada kota lama Banyumas dan juga ada Roti Mruyung. Yang di situ ada bangunan-bangunan yang bisa dibilang heritage ya, bangunan itu yang mempunyai nilai sejarah tersendiri. Nah, dengan promosi itu, buat tujuan mereka mau datang ke sini melihat tempat ini, otomatis kan bisa meningkatkan kunjungan mereka ke sini yang secara tidak langsung kan untuk perekonomian sini kan bisa semakin meningkatkan dari pedagang-pedagang. Dan selalu disiapkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu kalau misalnya kita kan prasmanan kan kita bikin menu kan antara menu tradisional tradisional Banyumas sama Chinese food ya kita padukan. Tapi kalau mereka ingin saya pilih menu apa yang mereka inginkan ya kita tetap akan berusaha. Itu jadi tidak hanya sekedar saya jualan ini menunya harus seperti ini itu enggak. Kita tetap fleksibel lah masalah. Sering kita adakan. Sering kita adakan. Dulu pernah kita adakan festival batik. Jadi mereka memamerkan batik yang mereka kreasikan sendiri. Kemudian fashion show, tapi fashion show khusus batik. Jadi mereka kita panggil beberapa sanggar ya, yang rumah fashion seperti itu. Tapi harus menggunakan batik. Kayak kemarin sendiri ada lengger, kesana lengger di sini. Kita juga bantu support biar acara itu lancar. Ya kita memang tujuannya di sini itu biar kesenian lokal, produk lokal, hasil karya orang sini, UMKM sini bisa berkembang. Semua kalangan mas. Semua kalangan. Ya semua kalangan kita sasar semua. Dari yang paling ekonomi lemah sampai ekonomi atas itu bahkan sasar semua karena sebenarnya menu kita itu menu umum sebenarnya. Harganya juga nggak terlalu mahal, juga nggak terlalu murah, jadi memang sebenarnya standar. Jadi siapapun sebenarnya bisa di sini. Makanannya pun juga bukan makanan yang western banget atau mungkin yang Chinese food banget juga enggak. Kalau bisa dibilang itu masakannya itu ya masakan Chinese food ala Jawa. Gitu. Kombinasi seperti itu. Banyak kita banyak menggunakan medsos ya. Kita pakai medsos. Kita juga pakai penawaran langsung. Kita berkunjung ke kantor. Seperti itu. Tantangannya kadang di pengadaan barang. Pengadaan. Awal dulu itu pertama kita kesulitan mencari bahan untuk ayam. Kesulitannya bukan berarti nggak ada yang jual ayam enggak ya, tapi ayam yang bisa kita pakai yang ukurannya sama dan mau ngantar ke sini. Kemudian tepung terutama. Kita sempat kesulitan tepung. Karena tepung kita itu kan nggak banyak yang jual tepung itu. Tepung untuk roti ya. Kita harus kontak ke Tegal. Tegal lempar ke distributor sini. Distributor sini kosong nggak ada. Kita pernah 2-3 hari kita nggak bisa bikin produksi roti karena tepungnya nggak ada. Dan kita nggak berani ganti tepung lain, kita nggak berani. Karena pasti akan teksturnya akan beda. Kualitasnya pasti akan beda. Itu tuh kesulitan dulu pernah kesulitan seperti itu. Tapi setelah kita jalan, supplier sudah bisa memahami sini, akhirnya kita sudah bisa kerjasama. Alhamdulillah sampai sekarang untuk pengadaan barang kita nggak ada kendala. Harapan kami Roti Mruyung itu bisa menjadi pusat oleh-oleh ya untuk orang luar kota sini. Jadi kita juga udah mulai bikin packing, bikin roti yang mungkin di tempat lain nggak ada, dengan tujuan biar orang itu akan merasa belum ke Banyumas kalau belum beli oleh-oleh dari Roti Mruyung. Visi kita seperti itu ke depannya.
pasti ada. Ya. Sekarang kita sudah ada di Purwokerto, di Umah Tahu, Oh, gandeng di Umah Tahu ya. Kita sudah ada, itu ada jalan sekitar 1 minggu.